أولئك ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله وصدق الكريم. أما بعد, ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus kepada Kiai Haji Dr. Ahmad Dafi Fahrul Hafidh Jamaah yang pada pagi hari ini saya akan memberikan tausiah kepada kita semua yang kita hormati dan kita muliakan, dan juga Bapak Haji Muhammad Rosyad yang telah berada dengan kita. Bapak Ibu semuanya dimuliakan Allah SWT, marilah kita bersama-sama pada pagi hari ini menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang berlipat ganda. Oleh karena itu, dengan kita terus menerima Allah kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita sampai kita meninggal dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahmatullah, marilah juga kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan Islam kepada kita semua, sehingga dengan Islam pula kita bersama-sama dapat merasakan nikmat iman dan Islam sebagaimana kita rasakan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, marilah kita pada pagi hari ini di majelis yang mulia ini untuk bersama-sama duduk dalam majelis zikrullah, majelis taklim. Dan sebelumnya izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara Maulidin Nabi kita Muhammad SAW pada rakaat 28 September 2025. Yang pertama pembukaan, yang kedua bacaan Maulid Nabi atau bacaan berjanji oleh Mamat Asmani, kemudian sambutan, yang keempat tausiah, dan yang kelima adalah penutup. Dan marilah acara pada pagi hari ini kita mulai dengan pembukaan. Kita awali dengan surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusan kita dan akan memberikan keberkahan kepada kita. Ala hadinihi wa qadinatin salihah wa ila qadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kemudian adalah kedua bacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, bacaan berjanji yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Asmani. Pada video silakan.
يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب يا رب صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ يا رب صل على محمد يا رب يا رب صل على محمد يا رب وعلى والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل يا رب صل على محمد يا رب وعلى جميعا يا رب صل على محمد يا رب صل يا رب صل على محمد يا رب وعلى كل المسلمين يا رب صل على محمد يا رب صل على يا رب صل على محمد يا رب نسلم بالمشفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقد حسبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه وسلم أشهد الأقوال المرئية نؤمن بالملك الشرف الغفور صلى الله عليه وسلم ذرية أرسل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
ربنا اجعلنا من ينال وتدعي وعليك وبارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ونبدأ بالسلام وتقبل لساننا وصحبه صدورنا استعمل بلساننا من أول الأقوال فإنه لا حول ولا قوة إلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل يا الله بدعاء الله اللهم صل يا الله بدعاء الله اللهم صل يا الله بدعاء الله يا ربي والصلاة بجارية ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واغفر لنا ذنوبنا وغيرنا كما ربنا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian tadi hadirin berbahagia bacaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah selesai. Semoga berkati kepada kita semua. Hadirin berbahagia, antara ketiga adalah sambutan dari Bapak Ketua DPR Masjid Al-Ikhlas oleh Bapak Ketua kepada beliau waktu terbaik bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada subuh ini kita dapat bertemu lagi dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW, panutan kita, cintaan kita yang alhamdulillah disatukan dengan pengajian bulanan kita subuh ya, dan juga program kita yaitu peringatan Hari Besar Islam tetap dijalankan dan Maulid disatukan dengan pengajian subuh. Yang terhormat Pak Ustadz Malik ya dari Asyadah dan Pak Dr. Ahmad Levi Farul Afifi, juga Pak Lulusan sebagai Ketua KPD atas kajian pengembangan dakwah kita yang alhamdulillah sudah hadir di sini, dan Pak Ahmad Levi akan menyampaikan tema tausiah dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW menuju akhlakul karimah ya. Semoga memang kita dapat insight, dapat pencerahan dari akhlak dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga bermanfaat bagi kita ke depannya dan kita dapat bertemu beliau di akhir nanti. Amin. Demikian sambutan dari kami dari DKM. Pak RW, makasih sudah hadir. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat berbahagia, selanjutnya kita pada acara inti pada pagi hari ini, yaitu acara tausiah Maulid Nabi Muhammad SAW atau tausiah ini Muhammadiyah Imaniyah yang disampaikan oleh Kiai Dr. Ahmad Levi Farul Afifi dengan tema memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW menuju akhlakul karimah. Kepada beliau walau terbaik kesempatan. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran wa thana'an lillahi wa li jalalih. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq.
Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan sesepuh kita, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rosyad. Beliau ini sesungguhnya bukan orang yang asing bagi saya, karena beliau aslinya dari Tebet, dekat rumah saya. Ayah saya sangat dekat juga dengan beliau. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahim. Dan juga Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Muhammad Ridwan dan seluruh pengurus serta jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Al-Fakir bisa bersilaturahim lagi dengan jamaah sekalian. Saya ingat kalau nggak salah setahun lebih yang lalu saya pernah diundang juga kemari. Dan hari ini bisa bersilaturahim lagi dengan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema yang dipilih untuk dibahas pada pagi hari ini adalah dengan memperingati Maulid menuju akhlakul karimah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam Quran berkaitan dengan para nabinya, tidak ada pujian dan sanjungan Allah kepada para nabinya itu setinggi pujian dan sanjungan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan hamba-hamba Allah dari kalangan nabi-nabinya itu dipuji oleh Allah sebatas penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi Ayyub yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Allah memuji beliau, ni'mal abdu innahu awwab. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam yang sangat luar biasa menjadi contoh dalam bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya. Allah puji dengan pujian ni'mal abdu innahu awwab. Kemudian nabi-nabi yang lain Allah puji, mereka masuk dalam kategori orang-orang yang soleh. Jadi pujian Allah kepada para nabinya itu kebanyakan pujian yang berkaitan dengan penghambaan mereka, pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Beliaulah satu-satunya nabi dan rasul yang dipuji oleh Allah, dan pujiannya adalah berkaitan dengan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang terpuji, akhlak yang agung. Nah, jamaah sekalian, ini pujian yang boleh dikatakan pujian tertinggi kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada ayat itu Allah menggunakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Perkataan khuluq ini terambil dari perkataan khalaqa yang artinya mencipta. Yang diciptakan itu namanya makhluk. Yang mencipta itu namanya khaliq. Kemudian bentuk ciptaannya itu namanya khalqun. Kemudian karakter tabiat watak itu disebut dengan khuluqun.
Jamak daripada khuluq adalah akhlak. Jamaah sekalian. Nah, pada ayat itu yang dipuji oleh Allah kepada Nabi Muhammad bukan bentuk ciptaannya, tetapi adalah karakter, tabiat, wataknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nah, jamaah sekalian, dalam diri setiap orang itu punya karakter-karakter yang berbagai macam. Ada karakter yang bersifat baik, ada karakter yang bersifat tidak baik, atau yang disebut dengan akhlakul karimah, ada yang bersifat akhlakul mazmumah. Setiap orang itu punya dua karakter yang berbeda ini. Misalnya saya sebutkan begini, ada orang yang punya karakter, punya watak, dia pemurah, Pak, pemurah. Tapi dia juga punya sifat buruk yang lain, yaitu pemarah. Ada nggak yang begitu tuh? Ada ya. Pemurah bagus, tapi dia punya sifat buruk yang lain, pemarah. Ada yang punya sifat penyabar, dia punya sifat penyabar, itu kan akhlakul karimah. Tapi dia punya sifat buruk yang lainnya, itu penakut. Ada juga seperti itu. Nah, manusia pada umumnya punya dua karakter itu. Tapi Nabi Muhammad SAW hanya punya satu karakter, yaitu karakter yang terpuji. Itulah kenapa Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, ini yang akan kita kupas. Sisi ini, artinya ini kan sisi yang masih bisa kita ikuti. Sisi yang bisa kita ikuti, jamaah sekalian. Al-Imam Ibnu Maskawih, beliau memberikan definisi kepada perkataan akhlak ini. Kata beliau, akhlak itu adalah sifat kejiwaan yang ada pada diri seseorang dalam merespon sesuatu yang tanpa proses berpikir yang panjang. Itu namanya akhlak. Jadi kalau orang itu berbuat sesuatu yang sifatnya baik tanpa proses berpikir yang panjang, itu sudah menjadi akhlaknya. Sudah menjadi karakternya, Pak, jamaah sekalian. Contoh, Nabi Muhammad SAW, beliau pernah didatangi oleh seorang badui. Ketika datang, beliau ini datang dengan cara yang kasar, minta pemberian kepada Nabi Muhammad. Berikan saya, wahai Muhammad. Ditarik bajunya Nabi sampai berbekas di lehernya yang putih. Kemudian sahabat semua geram. Biarkan kamu lihat. Kalau kamu mau sesuatu daripada saya, kamu lihat kambing-kambing ini. Kambing yang ada satu lembah, Pak. Kata Nabi, ambil, bawa pulang. Bawa pulang semuanya ke kampung halamanmu. Maka orang ini membawa pulang seluruh kambing yang ada di lembah itu, jamaah sekalian. Maka kemudian dia bertemu dengan kaumnya dan dia berkata kepada mereka, saya bertemu dengan seseorang yang ketika dia memberikan pemberian, dia tidak pernah merasa akan jadi fakir. Masuklah kalian kepada agama Islam. Tuh begitu. Nah, jamaah sekalian, ada orang ini datang kepada Nabi Muhammad, minta sesuatu kepada Nabi Muhammad, Nabi berikan tanpa proses berpikir yang lama. Nah, karena itulah kemudian Nabi Muhammad punya sifat yaitu karim ataupun jawad, pemurah orangnya. Tuh. Pemurah orangnya. Makanya akhlak itu memang layak disematkan kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi adalah seorang yang punya sifat pemurah, punya akhlak pemurah. Itu namanya akhlak, jamaah sekalian. Kemudian saya berikan contoh bandingannya. Di daerah Pulau Gadung, saya cerita sedikit, ada seorang Pak Haji, orang kaya. Orangnya pemurah juga.
Pokoknya orang kalau datang sama dia, cerita masalahnya, pasti dibantuin. Pernah satu ketika, ada seseorang datang nih, habis sholat asar, mendatangi Pak Haji ini. Dia cerita, Pak Haji tolongin saya dong. Kenapa memangnya? Saya mau pulang kampung, tapi saya nggak punya ongkos. Memang berapa ongkosnya? Ongkos saya pulang kampung itu 300.000 Pak Haji. Kemudian ojeknya ya sekitar 100.000. Ya sama makan ya 500.000 Pak Haji. Kata orang ini nih. Kemudian Pak Haji ini bilang sama ajudannya, asistennya, nih tolong urusin. Maka dikasih tuh uangnya 500.000 buat orang ini dengan alasan dia mau pulang kampung nggak punya ongkos. Maka Pak Haji ini pulang. Nah, ketika orang ini keluar dari masjid, ada yang coba ngikutin, Pak. Apa bener nih orang nih mau pulang kampung nih? Gitu. Diikutin. Ternyata ini orang nggak pulang kampung. Lapor sama Pak Hajinya. Pak Haji, tadi itu orang yang tadi cerita sama Pak Haji mau pulang kampung, dia ternyata nggak pulang kampung Pak Haji dibohongin sama dia. Gitu. Apa kata Pak Hajinya? Lah, urusan ente apaan? Gitu. Pakai segala ngikutin dia, nyari tahu bener apa enggak pulang kampung. Kalau dia bohongin saya, itu bukan urusan saya. Itu urusan dia dengan Allah. Ketika dia datang cerita bahwa dia perlu ini, perlu itu, ya kalau saya bisa saya bantu. Tuh. Nah, orang ini, Pak Haji ini, pantes kalau kita kasih sifat atau kita sematkan sifat pemurah kepada dia. Memberikan sesuatu tanpa proses berpikir yang lama, itu namanya pemurah. Pemurah sudah jadi akhlaknya jamaah sekalian. Tapi kalau kita masih menimbang-nimbang, memikir-mikirkan apa kasih apa enggak, itu berarti kita belum layak disebut dengan orang yang punya akhlak pemurah. Ada orang datang nih, kelihatan dari jalannya kayaknya mau minjem duit nih kira-kira. Dari jalannya kelihatannya kayak mau minjem duit nih. Kemudian dia negor kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, begini Pak Haji, cerita ada. Intinya saya minta tolong pinjemin saya duit dong, gitu ya. Nah, kata dia, bener aja, pinjem duit juga ujung-ujungnya. Nah, jamaah sekalian, sering kan kita didatengin orang yang model begini. Datang tiba-tiba kemudian minjem duit. Nah, ada di antara kita yang ketika ada orang yang pengen minjem duit, ini bukan minta nih, minjem. Kita banyak yang mikir-mikir, Pak. Pinjemin jangan. Pinjemin jangan. Betul nggak tuh? Kalau kita pinjemin, entar pulanginnya susah. Kalau nggak dipinjemin nanti, entar dibilang pelit. Akhirnya kita mikir, ya udah pinjemin aja dah, pinjemin. Setelah kita berproses berpikir itu, baru kita kasih. Nah, kalau kita bersikap seperti itu, kita berbuat baik tapi belum layak disebut kita punya akhlak yang pemurah jamaah sekalian. Kalau mengikut definisi daripada Ibnu Maskawih tadi, jamaah sekalian. Jadi akhlak itu adalah karakter yang melekat di hati kita. Ada anak kecil yang baru lahir, anak kecil yang umurnya ya 2 tahun 3 tahun gitu ya. Sering kita lihat ada anak kecil tuh yang kalau punya apa saja, dia megang apa saja, temannya minta, itu dikasih, Pak. Ada nggak yang begitu tuh? Ada. Siapa yang ngajarin bahwa dia tuh kalau ada orang minta dikasih? Nggak ada yang ngajarin. Itu karakter namanya, udah ada. Karakter itu yang sudah tersematkan di hatinya. Tapi ada anak kecil
yang kalau dia punya barang, dia punya minuman, punya makanan, ada orang minta nggak dikasih. Siapa yang ngajarin pelit? Nggak ada. Karakter itu sudah tertanam dalam dirinya. Makanya Pak, akhlak itu ada dua kategori. Ada akhlak yang sudah tertanam dalam hati, dan ada akhlak yang muktasab. Akhlak yang bisa diusahakan, diupayakan, kemudian dia lama-lama menjadi karakter kita. Jamaah sekalian, orang Jepang dia punya tradisi ataupun boleh dikatakan menjadi karakter mereka, kalau mereka itu punya salah, maka mereka akan minta maaf. Bahkan pada kesalahan-kesalahan yang remeh, maka mereka akan berminta maaf kepada orang yang dirugikan olehnya. Dengan cara apa? Dengan cara menundukkan kepala. Itu karakter yang dibangun melalui peradaban yang panjang, jamaah sekalian. Nah, ini yang ingin kita bicarakan. Nabi Muhammad SAW menjadikan kita ini agar memiliki akhlak yang terpuji. Hadisnya tadi saya sampaikan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Nah, jamaah sekalian, Nabi mengatakan saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Nah, coba lihat bahasanya. Menyempurnakan akhlak yang terpuji. Artinya bukan berarti kaumnya itu atau umatnya itu sama sekali rusak akhlaknya. Enggak. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Yang kurang baik itulah yang kemudian diperbaiki oleh Nabi Muhammad SAW. Orang Arab, terutama bangsa Quraisy, itu terkenal punya akhlak yang baik, punya akhlak yang terpuji. Akhlak apa tuh? Jamaah sekalian, satu-satunya suku bangsa yang namanya disebutkan oleh Allah dalam Quran adalah Quraisy. Jawa nggak ada, Pak. Sunda nggak ada, apalagi Betawi nggak ada. Saya Betawi soalnya. Nggak ada suku bangsa yang lain yang Allah sebutkan dalam Quran, hanya Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Tuh. Jadi bangsa ini atau suku ini disebutkan namanya oleh Allah karena apa? Karena ada karakter yang baik yang harus kita jadikan sebagai contoh juga. Begitu jamaah. Ini saya bahas dari sudut suku bangsanya dulu, belum kepada Nabi Muhammadnya nanti ya. Saya disuruh ngomong 1 jam soalnya nih. Jamaah sekalian, orang Quraisy kenapa dipuji oleh Allah sehingga diabadikan namanya dalam Quran? Quraisy ini jamaah sekalian, dia adalah nama kepada salah satu datuknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kan punya nasab ke atas itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan. Itu yang sahih. Nah, Quraisy ini siapa? Quraisy ini adalah datuk Nabi yang namanya Fihr bin Malik. Fihr bin Malik. Nama aslinya itu, tapi nama poyokannya, nama julukannya adalah Quraisy. Kenapa Quraisy? Karena dia, ada yang mengatakan dia terambil dari perkataan korosya, artinya yang menghimpunkan, menyatukan. Jadi waktu itu jamaah sekalian, masyarakat Arab khususnya yang ada di Mekah itu punya kebiasaan. Mereka itu orang yang punya marwah yang dijaga betul. Mereka itu bukan bangsa yang suka minta-minta tuh, bangsa Arab tuh. Mereka pantang minta-minta. Maka ketika ada di antara mereka yang susah, nggak punya makanan,
kemudian mereka ini juga punya tanggungan keluarga yang harus diberikan makanan, tapi mereka nggak mau minta-minta. Apa yang mereka lakukan? Ada di antara mereka yang membawa keluarganya ke tengah padang pasir, mereka bikin kemah dan mereka menanti kematian di situ. Tuh, saking menjaga dirinya daripada minta-minta. Itu kan sikap yang terpuji sesungguhnya, nggak mau minta-minta. Afif artinya orang yang menjaga kehormatan dirinya. Sampai begitu. Jadi banyak tuh akhirnya tuh yang saking nggak punyanya makanan dan nggak maunya dia minta-minta sama orang, dibawa keluarganya, dibikin tenda, dibikin kemah di tengah padang pasir, mereka tunggu kematian di sana. Tuh, jamaah sekalian. Karena memang kalau kita lihat wilayah Mekah itu wilayah yang gersang, Pak, sebetulnya. Apa tumbuhan yang tumbuh di sana? Nggak ada. Ya nggak? Kalau di Madinah atau yang dekat dengan Mekah itu Taif subur. Tapi kalau Mekah apaan? Nggak ada. Biwadin ghairi dzi zar'in, kata Nabi Ibrahim, di lembah yang nggak ada tumbuhan yang mau tumbuh. Tuh, saking gersangnya, Pak. Jadi mereka tuh boleh dikatakan miskin, paling cuma menggembalakan kambing aja atau unta. Nah, karena itulah kemudian datuk Nabi yang namanya Fihr bin Malik ini, dia ini punya inisiatif. Kita nggak boleh begini nih. Masa ada saudara kita yang susah, nggak punya makan, kemudian mereka menunggu kematian, kita nggak punya sikap untuk membantu mereka. Harus kita cari solusinya. Apa yang kemudian dicetuskan oleh beliau? Kalau begitu, karena kita bukan bangsa yang bisa menanam dan berladang di tempat kita cari bisnis yang lain. Jadi apa tuh? Jadi dia mulai ekspedisi perniagaan, jamaah sekalian. Ada satu keuntungan orang-orang Mekah. Apa itu? Keuntungan orang-orang Mekah adalah Mekah itu adalah kota transit. Tempat orang melaksanakan ibadat haji setiap tahun. Itu dari zaman Nabi Ibrahim udah dilakuin. Jadi orang-orang dari seluruh jazirah Arab itu mereka pada datang ke Mekah, ngapain? Ngelaksanain haji setiap tahun. Itulah kemudian diambil peluang itu. Kan banyak nih orang yang datang dari tempat mana-mana kemari, dia bawa barang-barang dari kampungnya, kita jual aja. Jadi mereka memutuskan diri jadi bangsa yang menjual belikan barang-barang. Jadi trading dia akhirnya dia memilih untuk trading, menjual belikan barang-barang. Jamaah sekalian, itu keuntungannya sebagai kota transit. Makanya kalau kota transit itu kalau dia betul-betul bisa diurus, maju, Pak. Contohnya siapa yang paling dekat dengan kita tuh? Singapura. Singapura punya apa dia? Gak punya apa-apa. Hatta waktu dia misahkan diri daripada Malaysia, airnya aja gak punya. Dia beli sama kerajaan Johor sampai sekarang. Karena pulau kecil, tandus, gak punya apa-apa. Tapi Perdana Menteri yang waktu itu, yaitu Lee Kuan Yew, dia punya pemikiran yang luar biasa tuh. Mungkin terinspirasi daripada itu, dijadikan kota itu kota sebagai kota transit, kota perdagangan, jamaah sekalian. Dulu Selat Malaka menjadi pusat perniagaan pada zamannya, kemudian digantikan menjadi Singapura sekarang. Maju, Pak, lebih maju daripada kita. Nah, itulah kemudian yang menjadikan perjalanan dagang itu bermulalah. Jadi mereka kalau musim syita, musim dingin, mereka dagang kemana? Mereka dagang ke negeri Yaman. Kenapa di Yaman? Karena Yaman kalau musim dingin nggak dingin banget. Kalau negeri Syam itu kalau musim dingin salju, Pak. Maka bagi orang Mekah yang nggak biasa, mereka nggak kuat. Maka musim sejuk atau syita mereka akan dagang kemana? Dagang ke negeri Yaman. Mereka kumpulin tuh barang-barang yang didapatkan dari orang-orang haji itu, dibeliin dikit-dikit, nanti dijualin ke sono kepada orang-orang Yaman.
Nanti kalau musim panas, kemana mereka dagang? Mereka dagang ke negeri Syam. Kenapa ke negeri Syam? Karena kalau negeri Syam itu kalau musim panas enggak terik kayak di Yaman. Nah, begitulah kemudian berterusan tradisi perniagaan itu. Yang menariknya adalah sehingga Allah mengabadikan di dalam Quran adalah keuntungan yang didapatkan dari perdagangan itu enggak semuanya diambil secara personal. Harus ada yang dipisahkan untuk kebutuhan sosial. Jadi ada keuntungan yang dipisahkan. Nih kita sisihin buat saudara kita yang enggak punya makan, yang sulit, yang miskin. Diambil dari situ. Tuh jamaah sekalian. Itu kan akhlak yang terpuji juga. Makanya Allah mengabadikan nama bangsa ini di dalam Al-Quran jamaah sekalian. Kenapa? Karena bangsa ini punya kepedulian sosial yang baik. Maka kita ambil pelajarannya. Kalau kita mau dimuliakan oleh Allah sebagaimana bangsa Quraisy atau suku Quraisy disebutkan namanya oleh Allah dalam Quran, kita mesti punya kepedulian yang baik terhadap lingkungan kita jamaah sekalian. Jangan jadi orang yang selfish, orang yang mengutamakan diri sendiri, yang penting gua untung, orang lain susah, masa bodoh. Itu bukan akhlak yang terpuji jamaah sekalian. Ini yang kita bisa ambil dari suku bangsanya Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Bukan berarti akhlaknya buruk sama sekali. Tidak, sudah ada yang baik, disempurnakan yang kurang baik jamaah sekalian. Itu yang pertama. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sekarang kita bahas tentang Nabi Muhammad SAW. Beliau ini segala sifat-sifat yang baik itu semua ada sama beliau jamaah sekalian. Semuanya. Sebutkan semua sifat-sifat yang baik, semuanya ada pada Nabi Muhammad, dan kita bisa bahas satu persatu apa contohnya daripada perbuatan yang mencerminkan sifat yang baik itu. Semuanya bisa kita ceritain. Jamaah sekalian, di antara sifat yang harus kita tiru daripada beliau adalah bagaimana beliau itu bersikap dengan lawannya. Bersikap dengan orang yang memusuhinya. Ini yang ingin kita fokuskan jamaah. Nabi Muhammad ketika berada di Madinah, beliau itu punya musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Kan ini susah Pak kalau musuh dalam selimut ini. Nah dalam selimut, kalau di luar boleh kita pukulin, dalam selimut kan susah. Siapa namanya? Namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik. Orang-orang munafik ini zohirnya kayak orang yang beragama Islam. Dia sholat, dia puasa. Tapi dalam hatinya menyimpan kebencian kepada Nabi Muhammad. Ini repot nih yang begini nih. Ya, kalau diperangin atau bahkan dimusuhin atau bahkan dibunuh, nanti orang bilang, "Oh, Muhammad bunuh sahabatnya." Gitu. Kan repot jadinya. Maka Nabi itu meresponnya dengan sangat luar biasa jamaah sekalian. Diceritakan banyak peristiwa yang membuat geram sahabat-sahabat baginda Rasulullah dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Ketika perang Tabuk kan perang yang terjadi pada musim terik, musim panas. Dan Tabuk itu jaraknya jauh Pak, ratusan kilometer. Ketika Nabi sudah memerintahkan sahabat-sahabat untuk mempersiapkan diri, udah pada siap nih mau berangkat. Dia jadi provokator Pak. Ente mau ngapain ikut Nabi Muhammad perang ke Tabuk segala? Mana panas-panas gitu ya. Sekarang nih di Madinah lagi panen korma.
Mendingan kita panen kurma daripada ikut Muhammad perang. Bisa-bisa ente nggak pada pulang nyawa selamat. Bisa-bisa nanti bini ente jadi pada janda. Kemudian anak ente jadi yatim. Mau ngapain? Gak usah. Tuh diprovokasiin, Pak. Yang imannya lemah, oh iya bener juga ya. Lagi musim panen ini katanya. Nah itu banyak tuh yang gak jadi ngikut pergi. Gara-gara siapa tuh? Gara-gara ini orang nih provokator. Tapi Nabi nggak memberikan sanksi kepada dia. Tuh jamaah sekalian. Itu saking apa itu? Saking bencinya kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu dia sakit, Pak, waktu Abdullah bin Ubay bin Salul sakit, anaknya ini datang kepada Nabi. Anaknya itu baik anaknya. Namanya kan Habab, Ditanya sama Nabi, kamu siapa? Saya anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa nama kamu? Habab. Diganti namanya sama Nabi Muhammad. Jangan Habab. Habab itu nama syaitan. Ganti namamu jadi Abdullah. Jadi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada apa kamu datang kemari? Ya Rasulullah, ayah saya sedang sakit. Tolong Anda buatkan air dan doakan air tersebut agar saya bisa berikan kepada ayah saya yang sedang sakit. Nabi bikinin, Pak. Nabi bikinin, doain. Dikasih sama bapaknya. Wahai ayah, ini air, minum. Ini doa, ini air sudah didoakan oleh Nabi Muhammad. Dibuang airnya, Pak. Dibuang. Jangan bawa air dari Muhammad. Gak bakalan saya minum. Bawa kemari air kencing, saya minum. Daripada saya harus minum air yang udah didoain sama Muhammad. Tuh. Gitu. Luar biasa nih orang tuh. Bawa kemari air kencing, saya minum. Jangan ente kasih air yang udah didoain sama Muhammad. Tuh. Luar biasa nih orang. Ketika penyakitnya makin parah, dia takut juga, Pak. Dia takut mati ternyata. Dia takut mati. Dia udah ngebayangin tuh. Akhirnya dia ngomong sama anaknya, tolongin dong, bilangin nama Nabi Muhammad. Ntar kalau saya mati, tolong bilangin nama beliau, saya minta gamisnya. Minta gamis katanya. Saya minta gamisnya untuk saya jadikan sebagai kain kafan saya. Tuh. Diminta gamis, Pak. Akhirnya beneran mati nih orang. Kemudian anaknya datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayah saya sudah meninggal dunia. Ayah saya punya pesan. Di antaranya yang pertama, dia minta kalau nanti dia mati, tolong Anda Anda berikan kepada ayah saya gamis yang Anda pakai untuk dijadikan kain kafannya. Kata Umar udah gergetan aja. Jangan kasih ya Rasulullah. Mau ngapain ngasih orang yang model begitu? Hidupnya ngerepotin kita. Matinya nyusahin juga. Pakai minta-minta gamis gitu. Tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang yang seumur-umurnya musuhin kita, ketika mati dia pesan begitu, kita kasih nggak tuh kira-kira? Seumur hidupnya musuhin kita, giliran mau mati ataupun ketika mati dia pesan sama anaknya minta dari kita gamis kita kasih nggak? Nggak bakalan kita kasih. Makanya pantas kita nggak jadi nabi begitu, Pak. Kata Umar begitu, jangan kasih ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Tidak, nggak apa-apa. Saya akan berikan. Jadi yang dipakein atau yang dikasih itu yang dipakai sama Nabi. Sebentar saya ganti baju dulu. Dibuka tuh dikasih. Dikasih, Pak. Lalu kata anaknya, wahai Rasulullah, bisakah Anda mensolatkan ayah saya? Minta disolatin. Minta disolatin. Tuh, Pak. Apa kata Nabi? Ya, saya akan solatkan. Tuh, Masya Allah.
Itu waktu belum ada ayat yang turun larangan untuk mensolatkan orang munafik, belum turun. Saya akan solatkan. Kata Umar, ya Rasulullah, tidakkah Anda membaca ayat yang Allah turunkan? In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Jika kamu minta ampun untuk mereka atau kamu tidak mintakan ampun untuk mereka, sekalipun engkau mintakan ampun buat mereka sebanyak 70 kali, maka Allah tetap tidak akan mengampuni mereka. Tuh, dibacain itu ayat kepada Nabi Muhammad oleh Umar. Apa kata Nabi, Pak? Kalau 70 kali masih belum diampunin sama Allah, saya akan minta lebih banyak dari 70 kali. Masya Allah. Coba itu. Kepada orang yang sangat memusuhinya, Nabi tidak menyimpan dendam sama sekali. Nabi malah kepengen orang ini diampunin dosanya sama Allah. Kalau 70 kali masih belum Allah perkenankan untuk diampuni, aku akan minta kepada Allah lebih banyak dari 70 kali. Yang penting dia dapat ampunan Allah, jamaah sekalian. Itu akhlak daripada baginda Rasulullah. Barulah kemudian setelah turun ayat, la tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Janganlah kamu mensolatkan atas mereka, yakni orang-orang munafik, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburan mereka, yakni mendoakan mereka. Setelah itu kemudian Nabi baru mentaatinya. Nabi enggak mau mensolatkan orang-orang munafik. Sebelumnya, sebelum ada perintah, Nabi kepengen semua dapat ampunan Allah, hatta orang munafik, jamaah sekalian. Inilah akhlak yang sangat luhur, yang pantas Allah menyebutkan Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau berada pada akhlak yang terpuji. Kalau sayang kepada orang yang buat baik sama kita, Pak, itu biasa. Tapi kalau kita sayang kepada orang yang membenci kita, itu baru luar biasa. Nabi Muhammad punya karakter itu. Dan kita juga diperintahkan untuk memberikan kasih sayang kepada orang, walaupun orang itu sangat membenci kita, jamaah sekalian. Ini akhlak baginda Rasulullah. Dan ini adalah akhlak muktasab, akhlak yang harus diupayakan dan bisa kita peroleh. Dengan sebab kita berusaha melawan hawa nafsu kita, sehingga kemudian akhlak itu melekat dalam hati kita, jamaah sekalian. Ini akhlak yang harus kita punya. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang berada bersama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba Nabi ngomong begini, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul sebentar lagi seorang laki-laki yang ia adalah penduduk surga, ahli surga. Maka para sahabat celinguk. Mana dia orangnya? Tiba-tiba datang nih orang yang ketika datang masuk ke masjid nenteng sendal. Karena waktu itu memang nggak kayak sekarang, sendal dibawa-bawa. Kemudian jenggotnya masih netesin air bekas wudhu basah. Maka semua sahabat akhirnya tahu, oh ini dia orangnya. Yang Nabi sebut dia adalah ahlul jannah. Kemudian jamaah, besokannya Nabi ngomong gitu lagi, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul bersama kita nanti sebentar lagi seorang daripada penghuni surga. Yang datang dia lagi, Pak. Sampai 3 hari Nabi ngomong begitu, yang datang dia juga. Kemudian ada seorang sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Dia penasaran, ini orang amalannya apaan sih? Kok Nabi sampai bilang dia ahli surga? Dia kepengen tahu, dia kepengen niru. Maka ketika orang ini keluar dari masjid, diikutin sama dia.
Tuan, mohon maaf. Bisa kita bicara sebentar? Silakan. Saya sudah berjanji dengan ayah saya nggak akan pulang ke rumah 3 hari ini. Saya sedang ada masalah. Bolehkah Anda tumpangkan saya untuk tidur di rumah Anda barang 3 hari atau 3 malam? Silakan. Kalau kamu mau menginap di rumah saya, silakan. Maka ikut nih Abdullah bin Amr bin As. Ikut ke rumah orang ini. Nah, ketika tiba malam hari, Abdullah bin Amr bin As dia nggak tidur, Pak. Dia kepengen lihat amalan orang ini apa. Dan kalau dia tahu, dia mau niru. Maka kemudian diperhatiin. Ternyata orang ini dia cuma berdoa, berzikir sebelum tidur, lalu dia tidur, nanti menjelang subuh dia bangun, ketika bangun dia zikir lagi. Udah, itu doang amalannya. Itu hari pertama atau malam pertama. Gak diisi dengan qiyamul lail yang panjang, gak diisi dengan munajat, gak diisi dengan qiraatul Quran yang lama, enggak. Cuman zikir sebelum doa, zikir setelah dia bangun daripada tidurnya. Zikir sebelum tidur maksudnya. Itu yang dia lihat. Kemudian hari keduanya, malam keduanya dilihatin lagi. Ternyata sama, Pak. Dia tidak isi malamnya itu dengan qiyamul lail. Enggak. Lebih banyak tidurnya. Sampai hari ketiga, itu juga yang dilihat. Sampai dalam hatinya Abdullah bin Amr bin Al-As, masih mendingan saya juga kayaknya. Masih mendingan saya juga amalnya. Dalam hati, jamaah, ini kalau saya tanya, kira-kira kita sama enggak dengan orang ini? Amalnya. Maksudnya, kita malam itu lebih banyak tidur, apa banyak tahajud kira-kira? Saya kira ibu-ibu dia lebih rajin tahajudnya. Mungkin banyak juga yang jarang tahajud, lebih banyak tidurnya. Bangun Pak Ustadz, saya jam 12 bangun, ngapain? Kencing. Habis kencing, tidur lagi. Ada yang begitu ya? Ada ya? Ada juga Pak Ustadz, kadang-kadang saya bangun jam 2, saya bangun, ngapain? Nonton bola. Liga Champion. Habis selesai bola, tidur lagi. Nah, jamaah sekalian, kalau kita termasuk orang yang jarang bangun malam, jangan khawatir. Orang ini Nabi bilang, dia ahli sorga. Tapi apa rahasianya? Kok amalannya cuman begitu? Nabi bilang dia ahli sorga. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As setelah 3 hari dilihat amalannya nggak ada yang istimewa, dia minta izin. Tuan, saya minta izin untuk pamit pulang. Karena saya janjinya 3 hari. Tapi saya mau jujur Tuan, sesungguhnya saya ini izin dengan Anda nginep di rumah Anda, alasannya itu bukan karena ada masalah dengan ayah saya. Enggak. Saya ini kepengen tahu, kepengen lihat amalan Anda apa. Karena Nabi berkata bahwa Anda itu ahli surga. Tapi setelah saya lihat selama 3 malam, amalan Anda biasa-biasa saja. Gitu. Kata orang ini, nah itulah amalan saya. Seperti yang kamu lihat, gak ada yang istimewa. Baiklah kalau begitu saya mau izin pamit. Baru mau pulang, dipanggil sebentar. Amalan saya itu seperti yang kamu lihat. Itulah, nggak ada yang istimewa. Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Tapi saya tidak pernah menyimpan di dalam hati saya kepada seorang pun dari kalangan umat Islam perasaan marah, perasaan benci, perasaan dendam kepada mereka. Jadi dia ini kalau mau tidur nggak pernah tuh nyimpen perasaan marah, dendam, keselnya sama orang.
dimaafin semuanya, nggak disimpan dan dibawa sampai dia tidur. Tuh, nih hati yang sangat luar biasa, hati yang bersih dari perasaan marah, dengki, dendam tuh. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah, dan saya nggak pernah hasad, saya nggak pernah iri terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, nggak pernah. Tuh jamaah sekalian jawabannya. Kata Abdullah bin Amr bin As, dia katakan, hadhihi balagot bika. Ini dia nih amalan yang membuat Anda dipuji oleh baginda Rasulullah. Wahiyallati la nutiqu. Inilah amalan yang belum mampu kami lakukan. Jadi itu ternyata bukan sesuatu yang gampang, Pak. Membersihkan hati dari perasaan benci, marah kepada seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Itu jamaah sekalian. Jadi kenapa orang ini dimuliakan oleh Nabi bahwa dia akan jadi masuk surga? Karena hatinya bersih. Hatinya itu tidak ada perasaan dendam, marah kepada seorang pun. Ini hati yang luar biasa. Dan memang Allah itu, Pak, nggak ngelihat amalan zahir kita semata-mata. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak lihat bentuk luaran kita, tapi Allah melihat bagaimana hati kita. Kalau hati kita bersih, sebagaimana hati baginda Rasulullah, nggak menyimpan perasaan-perasaan apapun kepada orang, hatta kepada orang yang musuhin kita, orang tersebut akan layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, Pak, yang harus kita usahakan. Maka jangan sampai nih sesama jamaah ribut, main kesel-keselan gara-gara satu masalah, akhirnya berantem, nggak tegor-tegoran, sampai ada yang nggak mau sholat lagi di masjid. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Gara-gara berantem dia pindah masjid, Pak. Dia pindah masjid. Nah, nggak boleh begitu jamaah. Kalau misalkan ada di antara kita yang seperti itu, ilangin tuh. Ilangin tuh akhlak-akhlak yang nggak baik. Makanya kita bicara yang ini saja, insya Allah kita jadi orang yang baik di mata Allah dan Rasulnya. Ini orang amalannya nggak banyak, Pak. Mungkin kita pun sama. Orang akhir zaman sih berapa kuat sih ibadahnya? Ya, kita nih orang-orang akhir zaman lemah-lemah. Makanya kalau amal kita nggak banyak, paling tidak kita punya sesuatu yang kita bisa banggakan di hadapan Rasulullah. Apa itu? Hati. Hati yang bersih. Hati yang bersinar. Hati yang dipenuhi cinta kepada sesama manusia. Terutama kepada kaum muslimin. Inilah hati yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah. Jamaah sekalian. Jadi saya kira ini yang kita bisa harus upayakan nih. Nggak usah ngomong banyak-banyak ya. Ini aja. Ini aja pun susah nih ngamalinnya. Ya. Ini pun susah. Jadi ini usahakan dulu, insya Allah kita punya bekal yang cukup untuk nanti masuk surga. Ya, saya kira sekedar ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Sekarang umur saya 7 tahun lebih. Dari tahun 63 sejak ada IBR ini, saya menikmati ada pada 17 Ramadan ada Nuzul Quran. Ya. Pada 12 Rabiul Awal ada Maulid Nabi. Tapi sesudah ada seorang tokoh menyebutkan jangan anggap agama kamu lebih mulia daripada agama orang lain. Tahun ini saya mulai bilang itu bahwa saya tidak bisa menikmati lagi Quran, tidak bisa lagi menikmati 12 Rabiul Awal di istana. Kapan Pak Ustaz, kapan? Juga saya ingin tahu. Langsung jawab. Jadi pernyataannya, jangan pernah anggap agamamu lebih baik dari agama orang lain. Sama katanya. Sama, semua agama sama.
Agama semuanya sama. Jadi ntar surga dikapling-kaplingin. Jamaah sekalian, saya akan menanggapi dengan ayat Qur'annya. Kata Allah, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya, itu ada taukid di situ, ada taukid. Inna dina, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Gak ada agama yang lain. Maka kalau ada yang berkata jangan pernah menganggap agamamu lebih mulia daripada agama orang lain, ini korban dari ajaran yang disebut dengan pluralisme. Tapi pluralisme yang negatif ya. Artinya menyamakan agama, bahwa semua agama itu sama saja. Kalau agama itu semua mengajarkan kebaikan, kita bisa terima. Ya, kalau semua agama mengajarkan kebaikan, kita bisa terima. Tapi kalau kalau mengatakan semua agama itu sama, dalam artian nggak ada yang lebih mulia, ini wajib kita tolak. Nggak boleh, Pak. Kita sebagai orang Islam harus punya pride, punya kebanggaan bahwa agama kita yang paling benar. Nggak boleh kita menyatakan, oh agama saya benar, agama kamu juga mungkin benar. Nggak boleh. Karena yang benar itu hanya satu, al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu adalah hanya satu daripada Tuhanmu. Nggak ada yang lain. Ya. Maka harus betul-betul diyakini nih bahwa agama yang diridhoi adalah agama Islam. Kebenaran itu hanya satu, adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin yang harus dipahami juga, walaupun kita punya akidah, ya, punya keyakinan bahwa agama kita yang paling benar, jangan menjelekkan agama lain. Itu perintah. Ya. Kata Nabi, kata Allah bahkan, jangan kamu hina agama-agama lain, Tuhan-Tuhan yang lain. Nanti mereka akan hina aku, hina Tuhan kamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghina agama orang lain nggak boleh. Mengatakan hal-hal yang buruk terhadap peribadatan orang lain nggak boleh. Biarin aja. Allah sudah sebutkan dalam Quran, Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Tuh, itu prinsip, nggak bisa disamakan antara agama. Ya, makanya akidah ini harus terus diperkuat bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam. Tidak ada agama yang lain selain agama Islam. Ya, kalau kita mau cerita bagaimana sejarah agama-agama lain itu muncul, kita bisa cerita, Pak, panjang itu ceritanya. Dan semua itu adalah hasil dari buatan manusia. Semua agama yang selain daripada Islam. Ya, saya kira itu jawabannya. Ustadz mau nanya. Iya, silakan. Tadi yang cerita Abdullah, siapa tuh yang Abdullah bin Amr. ya? Berarti itu kan dia Islam ya? Yang siapa? Namanya Islam, yang namanya Abdullah tadi. Oh iya, anaknya Abdullah bin Ubay. Enggak, bapaknya maksudnya. Bapaknya. Oh iya. Bapaknya Islam berarti ya? Jadi Abdullah bin Ubay, dia zohirnya Islam, sholat, kalau puasa kayak orang puasa, itu prakteknya Islam diajarin, diamalin sama dia. Padahal dia langsung sama Nabi tapi bisa benci sama Nabi. Bisa. Aneh ya, bener, ironis ya. Oh, jadi gini pelajarannya yang kita bisa ambil dari dia tuh. Orang yang paling baik aja itu ada yang benci. Apalagi kita yang banyak salahnya. Iya. Jangan ngarep nggak ada yang benci. Gitu. Nabi aja yang udah paling bener, yang paling bagus akhlaknya, tetap
ada yang benci, gitu. Maka kita ini ambil pelajaran dari itu. Jangan pernah berharap semua orang suka dengan kita. Tapi yang harus kita usahakan adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan orang kepada kita, gitu ya. Saya kira itu jawabannya. Yang kedua Pak Ustadz itu minta doa sama air yang didoain Nabi ya. Minta air doa. Berarti itu kias ya, bisa orang minta air doa gitu dari Ustadz, dari Kiai. Oh iya, sangat bisa. Oh iya. Sangat bisa. Mau minta maaf Pak Haji Rosad nggak boleh. Karena ada prakteknya ya Nabi. Ada Pak. Jadi itu namanya mengambil berkah dari ayat Quran atau dari doa. Dan media terbaik untuk mengobati adalah air. Banyak ceritanya. Saya mau tambahin cerita sedikit. Jadi ada sahabat Nabi yang datang ke satu kampung, tapi orang kampungnya ini nggak melayani mereka. Kemudian orang ketua kampungnya ini disengat oleh binatang berbisa. Kemudian ada yang bilang, tuh ada sahabatnya Nabi Muhammad, coba deh tolongin dia supaya bisa doa, bisa ngobatin nggak? Akhirnya apa? Dia cuma baca Al-Fatihah, dipakai air, medianya air, sembuh Pak. Jadi memang sangat bisa mengobati dengan media air. Dan saya tambahkan lagi, Nabi Ayub itu pernah sakit Pak. Nabi Ayub pernah sakit. Ada yang bilang sakitnya sakit kulit. Allahu a'lam, karena Allah nggak cerita. Israiliyatnya ada. Apa yang menjadi media penyembuhannya? Ada ayatnya nggak? Ada. Kata Allah apa? Urkut birijlik, hentakkan kakimu, keluar air. Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Ini adalah air yang bisa kamu jadikan sebagai alat mandimu, dan ini juga menjadi air yang akan menyejukkan badanmu, dan kamu bisa minum daripada air tersebut. Tuh, dia mandi, dia minum air medianya, sembuh. Jadi bisa. Ya. Ya, silakan. Menerangkan apa yang Ustaz ini sampaikan, harus disepakati dari sana. Tadi kita bisa bahas Akhlak. yang akan membentuk dari karakter. Kalau nggak salah saya bisa katakan. Nah, kalau kita bicara karakter, pemikiran saya katakan itu bawaan dari turunan dari orang tua. Ya. Sementara kita bilang Habit. misalnya, Ya. yang pemikiran saya, itu dibawa oleh Lingkungan. pertanyaan saya, ini mesti yang mana dulu? Dulu terbentuk, baru menjadi karakter atau karakter dulu. Ya. Menjadi habit. Ya. Karena dua-duanya sangat berkaitan sekali untuk menjaga karakter yang berkaitan. Betul. Oke, terima kasih. Baik. Akhlak tadi kan saya bilang karakter ya. Akhlak itu sifat, karakter, tabiat yang ada pada diri seseorang. Ya. Khuluqun itu begitu. Orang lahir punya karakter masing-masing. Masing-masing sudah ada tuh karakter itu. Tapi ada karakter yang terbentuk dari kebiasaan atau pembiasaan, atau dari bi'ah, dari lingkungannya. Nah, jadi mana yang dulu hadir? Yang pertama hadir adalah karakter yang memang ada pada diri. Ya. Karakter yang merupakan karunia daripada Allah, pemberian daripada Allah, atau mungkin sifat turunan dari bapaknya begitu. Kadang-kadang sifat itu ada pada dirinya. Iya, itu karakter. Itu ada dulu. Kemudian ada karakter-karakter yang tumbuh karena kebiasaan, karena habit tadi. Habit kan bahasa Arab ya. Nah, habit ini juga bisa membentuk karakter kita. Ketika kita terus-menerus dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan itu, maka dia akan jadi habit
atau kebiasaan, dan habit ini akan jadi karakter. Jamaah sekalian, orang Jepang kenapa sekarang punya akhlak yang sampai dipuji-puji orang tuh? Kalau dia terlambat, dia minta maaf, bahkan kalau dia gagal, bahkan dia sampai merasa harus bunuh diri, harakiri. Itu karena dibentuk oleh habit, sehingga jadi karakter tabiat mereka, gitu jamaah. Anak-anak di sana Pak, sejak dari kecilnya itu dilatih untuk membersihkan kelasnya masing-masing, menyusun sendalnya kalau mereka masuk ke kelas, disuruh tuh sama gurunya, bukan pekerja di sekolah kebersihannya yang harus membersihkan, mereka diatur, dilatih. Nah, pembiasaan itu ketika terus dilakukan lama-lama jadi habit, kemudian dia akan jadi karakter, gitu. Jadi karakter jamaah sekalian. Nah, inilah yang disebut dengan akhlak muktasab. Akhlak muktasab, akhlak yang hadir, yang tumbuh karena diusahakan oleh kita, dibiasakan, ya jamaah sekalian. Dan ini bisa didukung oleh banyak faktor. Akhlak muktasab ini bisa didukung oleh banyak faktor. Di antaranya apa? Yang paling bisa membantu membentuk akhlak ini adalah lingkungan kita. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Makanya kata Nabi, pilih temanmu karena kamu akan dibentuk sesuai dengan bagaimana kamu mencari teman. Almar'u ala dini khalilih. Almar'u ala dini khalilih, kata Nabi. Seseorang itu akan menjadi sama dengan karakter agama orang yang dekat dengan dia. Tuh, lihat bagaimana lingkungan bisa membentuk karakter kita. Ya, makanya jamaah, mencari lingkungan yang baik itu akan membentuk akhlak kita ke arah yang lebih baik. Kalau kita sering melihat sesuatu yang buruk, kita akan menormalisasi keburukan. Saya beri contoh ya. Bapak-bapak pernah nggak naik motor nggak pakai helm, nggak pakai masker, jalan atau naik motor di belakang mobil sampah? Pernah nggak? Mobil sampahnya penuh sama sampah sampai airnya itu netes-netes. Pernah? Nah, gimana rasanya? Bau nggak? Bau kan? Apa yang kita lakukan pada waktu itu? Kita kepengen buru-buru ngelewatin, nyalip, ya nggak? Coba perhatiin ya. Pernah lihat nggak tukang sampah yang pakai masker? Ada nggak? Nggak ada kan? Tukang sampah pakai masker, seumur-umur saya hidup nggak pernah lihat. Apa mereka nggak menyangka sampah itu nggak bau? Bau juga. Kenapa mereka kebal? Biasaan, Bu. Jadi pembiasaan itu akan jadi karakter, ya. Makanya jangan bergaul sama orang yang tukang maksiat. Nanti kita jadi menganggap maksiat itu jadi biasa jadinya, gitu. Maka bergaul sama orang-orang masjid, gitu. Ya, biar kita anggap ini kebiasaan, gitu. Ya. Nah, itu kira-kira jawabannya. Cukup ya? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Udah? Mana MC-nya? MC-nya hilang. Ada. Dah. Oh, doa juga. Oh, saya juga yang doa ya. Pak Haji Ustaz. Jamaah sekalian, kita akhiri majelis kita dengan berdoa kepada Allah. Kita mulai dengan membaca suratul Fatihah dengan niat semoga Allah jadikan apa yang kita dengar menjadi ilmu yang manfaat, dan Allah perbaiki akhlak kita kalau masih ada akhlak yang kurang baik.
agar kita bisa meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bitilkan niyyah al-madhkurah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa ardu anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala auladina futuhal arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang berbahagia. Terima kasih kepada Kiai Ahmad Kiai dan saudara semua sudah kita menikmah dari apa yang disampaikan dan kami sebagai masyarakat ini ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Demikian berbagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.